Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ada 3 macam amalan yang pahalanya masih terus mengalir untuk seseorang meskipun dia telah meninggal dunia. Dan di sana ada lagi sejumlah amalan yang bermanfaat bagi mayit, atau dengan kata lain, pahalanya bisa dikirimkan atau diperuntukkan bagi orang yang sudah wafat. Amalan-amalan tersebut yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Jika manusia meninggal, maka putuslah darinya semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah. Sedikit catatan, dalam riwayat lain disebutkan idza mata banu Adam, jika anak Adam meninggal, maksudnya sama ya, anak cucu Adam ya manusia juga. Tentang 3 hal ini, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh, yaitu keterangannya, sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir. Maksudnya yang mengalir terus pahalanya. Sedekah jariyah adalah suatu pemberian yang pokoknya, pemberian atau hibah yang pokoknya ada terus, selalu ada, dan masih bermanfaat setelah si pemberi meninggal. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf atau waqaf dan yang semacamnya. Imam An-Nawawi berkata, "Wa kadzalika as-shadaqatul jariyah wa hiya al-waqfu." Begitu pula dengan sedekah jariyah, di mana ia adalah wakaf. An-Nawawi Syarah Sahih Muslim jilid 11 halaman 85. Syekh Al-Mubarakfuri menukil dari Imam As-Suyuti dalam Al-Azhar Al-Mutawatirah mengatakan, hiya al-waqfu wa syabahuhu mimma yadumu naf'u. Dia, maksudnya adalah sedekah jariyah, adalah wakaf dan apa-apa yang manfaatnya langgeng. Al-Mubarakfuri Tuhfatul Ahwadhi jilid 4 halaman 52. Lebih tegas lagi, Imam Asy-Syarbini berkata, wa shadaqatul jariyah mahmulatun 'indal ulama'i 'alal waqfi kama qalahu ar-Rafi'i, fa inna ghairahu minas shadaqat laysat jariyah. Dan sedekah jariyah itu maksudnya menurut para ulama adalah wakaf, sebagaimana yang dikatakan Ar-Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Sebab sedekah yang lain itu tidak jariyah. Asy-Syarbini Mughni Al-Muhtaj jilid 10 halaman 87. B. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat secara umum mencakup semua jenis ilmu yang boleh dipelajari dan ada manfaatnya. Namun para ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Hal ini meliputi pengajaran dan penulisan karya ilmiah atau buku. Imam Al-Munawi menukil dari Imam As-Subki mengatakan, wa tasnifu aqwa lituli baqaihi ala mamariz zaman. Tetapi menulis buku itu lebih kuat karena ia lebih lama bertahan di koridor zaman. Al-Munawi Faidul Qadir jilid 1 halaman 437. C. Yang ketiga, anak soleh, maksudnya yaitu anak kandungnya yang muslim atau muslimah, laki atau perempuan, yang selalu menjalankan kewajibannya
dan menjauhi larangan-larangannya. Kenapa disebut doa anak dari orang yang meninggal, sementara doa orang lain pun juga sampai? Kata para ulama, hal ini merupakan dorongan kepada seorang anak agar tetap berbakti kepada orang tuanya setelah mereka atau salah satunya meninggal. Selain itu, ini juga dorongan bagi orang tua supaya mendidik anak-anaknya agar menjadi seorang muslim yang baik. Nomor 1, 2, dan 3 di atas semuanya adalah berasal dari mayit atau atas usaha si mayit, orang yang meninggal, ketika dia masih hidup. Adapun nomor 4 dan seterusnya berasal dari kaum muslimin secara umum tanpa kecuali, bisa dari ahli warisnya maupun dari orang lain siapapun itu. Yang keempat, kalau tadi udah 1, 2, 3, sekarang yang keempat yaitu doa dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman mendului kami, dan janganlah Engkau biarkan ada rasa dengki di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Nabi SAW bersabda, ini dalil yang lain dari hadis, kalau tadi dari Al-Quran, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika kalian mensolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga berdoa, ya beliau ketika menyolatkan mayit jenazah, beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal di antara kami. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis dari beberapa sahabat, di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam An-Nawawi berkata, ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuh. Para ulama sepakat bahwa doa untuk orang-orang yang sudah meninggal itu bermanfaat bagi mereka dan pahalanya sampai kepada mereka. Al-Adhkar halaman 164 dan Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid 15 halaman 521. Setelah berkata demikian, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah kami tulis di atas. Yang kelima, amalan yang bermanfaat bagi mayit adalah sedekah, tapi bukan sedekah jariyah, bukan jariyah ya, sedekah biasa. Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fahal yukaffaru anhu an atasaddaqu anhu? Qala na'am. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku sudah meninggal dan meninggalkan harta, tetapi dia tidak berwasiat.
apakah bisa menggugurkan dosanya jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Imam An-Nawawi berkata tentang hadis ini, wa fi hadzal hadithi jawazu shadaqati 'anil mayyiti wa istihbabuha wa anna thawabaha yasiluhu wa yanfa'ul mutasaddiqa aidan wa hadza kulluhu ajma'a 'alaihi muslimun. Dalam hadis ini, yang pertama bolehnya bersedekah untuk mayit, yang kedua hukumnya mustahab, yang ketiga pahalanya sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya, dan yang keempat yang bersedekah juga mendapatkan manfaatnya. Dan semua ini telah disepakati oleh kaum muslimin. An-Nawawi Syarah Sahih Muslim jilid 11 halaman 84. Dalam masalah ini ada beberapa lagi hadis lain yang senada, jadi hadisnya tidak hanya yang kami sebutkan. Namun demikian, ada catatan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu soal waktunya kapan sedekah tersebut dikeluarkan. Karena sebagian ulama mewanti-wanti agar sedekahnya tidak dikeluarkan berbarengan saat mengantar jenazah dan ketika di area pekuburan. Syekh Said Sabiq berkata, wala yushra'u ikhrajuha 'indal maqabir wa yukrahu ikhrajuha ma'al janazah. Dan tidak disyariatkan sedekah dikeluarkan di kuburan, serta makruh hukumnya dikeluarkan bersama-sama dengan jenazah. Said Sabiq Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 568. Yang keenam, sholat. Ini ada ikhtilaf ya. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu 'alaihima. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu datang seorang lelaki dari Bani Salamah. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada amalan yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada orang tuaku setelah keduanya wafat? Beliau menjawab, ada, yaitu sholat untuk keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Namun sebagian ulama lain ada yang mendhaifkan hadis ini. Termasuk makna sholat pun juga ada ikhtilaf, tapi tidak perlu dibahas di sini ya, terlalu jauh nanti. Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kas-shaumi was-sholati wal qira'ah was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Mereka berselisih pendapat dalam hal sampai tidaknya pahalanya ke mayit amalan-amalan badaniyah seperti puasa, sholat, dan bacaan Al-Quran. Dan yang benar adalah bahwa semua amalan itu pahalanya sampai kepada mayit. Ibnu Taimiyah Majmu' Al-Fatawa jilid 24 halaman 366. Yang ketujuh, puasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha? Qala na'am, fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia punya utang puasa sebulan. Ini sebulan ini ada yang mengatakan puasa nadar, ada yang mengatakan puasa Ramadan, tapi tidak begitu penting ya, yang jelas puasa sebulan. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Beliau menjawab, ya, iya. Utang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Asy-Syaukani berkata, wa fihi dalilun ala annahu yasumul waliyyu 'anil mayyiti idza mata wa 'alaihi shaumun ayyu shaumin kan. Di dalamnya terdapat dalil ya, dalam hadis tadi terdapat dalil bahwa wali dari mayit boleh berpuasa untuknya jika dia masih ada utang puasa. Puasa apapun itu, puasa apa saja ya, puasa Ramadan, puasa nadar, atau puasa sunnah juga boleh, atau puasa selain puasa apapun. Asy-Syaukani Nailul Awtar jilid 4 halaman 279. Kedelapan, haji. Buraidah Al-Aslami berkata, anna mra'atan atat an-nabiyya atau atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi qad matat wa lam tahuj fayujzi'uha an ahujja anha. Qala na'am. Bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya ibuku sudah meninggal tetapi dia belum berhaji. Apakah jika aku menghajikannya pahalanya sampai kepadanya? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Syekh bin Baz berkata, fal haditsu yadullu ala syar'iyyatil haji 'anil ghairi sawa'un kana al hajju fardhatan aw nafilah. Jadi hadis ini adalah dalil disyariatkannya menghajikan orang lain, baik itu haji wajib ataupun haji sunnah. Bin Baz Majmu' Fatawa jilid 16 halaman 400. Yang kesembilan, yang terakhir, ini juga ada ikhtilaf, bacaan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim berkata, wa ikhtalafu fil ibadatil badaniyah kasawmi wa sholati wa qiraatil qur'ani wa dzikr. Fa madhhabul imami Ahmad wa jumhuri salaf usuluha wa huwa qaulu ba'dhi ashabi Abi Hanifah wal masyhur min madhhabi Syafi'i wa Malik anna dzalika la yasil. Mereka para ulama berbeda pendapat dalam hal sampai tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, sholat, bacaan Al-Quran, dan zikir kepada mayit. Menurut mazhab Imam Ahmad dan jumhur salaf adalah sampai. Ini juga pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah. Adapun yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i dan Malik adalah tidak sampai. Ibnul Qayyim Ar-Ruh halaman 117. Imam Ibnul Qayyim juga berkata, wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha lahu tatawwu'an bi ghairi ujratin fa hadha yasulu ilaihi kama yasulu thawabu shaumi wal hajj. Adapun bacaan Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit secara sukarela tanpa bayaran, maka ia sampai kepadanya sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Sama dari kitab Ar-Ruh juga halaman 142. Imam As-Sun'ani berkata, ini kalau orang bertanya-tanya kenapa bisa mengirimkan atau seseorang bisa mengirimkan pahalanya kepada orang lain, ya diantaranya adalah keterangan Imam As-Sun'ani ini. Anna lil insani ayyaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi sholatan kana aw shauman aw hajjan aw shadaqatan aw qira'ata qur'anin aw dzikran aw ayya anwa'il qurab. Bahwasanya seseorang bisa memberikan pahala dari amalan yang dia lakukan untuk orang lain,
baik itu sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir, atau amalan apapun. As-Sun'ani Subulus Salam jilid 1 halaman 509. Jadi karena seseorang itu sudah memiliki pahala, artinya pahala itu adalah miliknya, maka dia berhak atau bisa memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Pahala itu sudah dia miliki, maka dia bisa memberikan pahala itu kepada orang lain, baik orang itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Tapi dalam hal ini adalah dikirimkan untuk orang yang masih hidup. Kesimpulan, maaf, untuk orang yang sudah mati. Kesimpulan, orang yang sudah meninggal memang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dia tidak lagi bisa melakukan perbuatan baik untuk menambah pahalanya, juga tidak bisa melakukan perbuatan buruk yang menambah dosa. Namun di sana ada 9 macam amalan yang bermanfaat baginya, di mana pahalanya mengalir terus untuknya meski dia sudah meninggal. 9 macam amalan tersebut yaitu: 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Doa anak soleh, 4. Doa dan istighfar dari selain anak kandung, 5. Sedekah jariah, 5 sedekah tapi yang tidak jariah, tadi yang jariah yang pertama, 6 sholat, 7 puasa, 8 haji, dan 9 bacaan Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam bishawab.